A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Maryam binti Imran melahirkan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ada 4 wanita ahli surga. Mereka adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyah binti Muzaim. Hadis terkait 4 wanita yang dirindukan surga tersebut diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Hakim dan dinilai sahih oleh Az-Zanabi sesuai syarat Muslim. Dalam Al-Quran dikisahkan Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan bahwa Maryam yang masih perawan akan hamil dan melahirkan anak laki-laki. Maryam mengandung dan mengasihkan diri ke tempat yang jauh di sebelah timur. Ketika rasa sakit akan melahirkan, Maryam bersandar di bawah pohon kurma. Di bawahnya terdapat anak sungai. Maryam menggoyangkan pohon kurma dan makan buah kurma, minum dari anak sungai di bawahnya. Maryam menggendong anaknya menemui kaumnya. Maryam dituduh berzina. Bayi Isa membela ibunya dan berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Pertanyaan: di mana tempat Maryam mengesahkan diri ke sebelah timur dari tempatnya? Apakah kurma berbuah pada musim panas atau musim dingin, musim salju? Apakah Maryam melahirkan dalam palungan atau di bawah pohon kurma? Apakah Nabi Isa alaihissalam sholat dan menunaikan zakat selama hidupnya? Apakah Nabi Isa alaihissalam anak Allah atau utusan Allah? Layakkah Allah mempunyai anak? Apakah Allah adalah Rabb Nabi Isa alaihissalam dan Rabb bangsa Yahudi? Inilah kisah Maryam sebagaimana dikisahkan dalam surah 19 Maryam ayat 16 sampai 36. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia mengasihkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Maka ia Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami Jibril kepadanya yang menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung darimu Jibril, kepada Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa." قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ya, Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang penzina." قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang penjahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku Isa dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka manusia berbantah-bantahan tentang kebenarannya. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka hanya dengan berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu, maka sembahlah dia. Oleh kalian sekalian, ini adalah jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.